Orang-orang pada rame kenapa tuh? Tunggu dulu. Itu seperti lafaz Allah nggak sih? Kita fokus ke arah panah. Itu Bunda Maria. Gila, ada penampakan Tuhan Yesus Kristus dong di atas langit. Penampakan Tuhan di dunia nyata. Ada banyak agama-agama di dunia yang percaya bahwa Tuhan benar-benar ada di alam semesta. Mereka menyembahnya dengan cara yang berbeda-beda. Namun, apakah Tuhan benar-benar ada? Kita akan melihat penampakan-penampakan sosok Tuhan asli yang terekam oleh kamera. Agama kamu apa? Dan siapa Tuhanmu? Komen. Yang pingin masuk surga, buruan like video ini pakai jempol kiri kamu. Katanya cuma 10% orang aja yang bisa. Aku tantang ya. 1, 2, 3, like video ini pakai jempol tangan kiri sekarang. Komen gampang bang, ntar namamu kucatat buat dapat hadiah. Itu di awan apaan? Tunggu dulu. Itu seperti lafaz Allah nggak sih? Gila, beneran ada lafaz Allah dong di langit. Ya ampun, subhanallah, sumpah sih ini kebesaran Allah sih. Gila tuh, lihat. Orang-orang mempertanyakan kebenaran video ini, dan ini tuh beneran asli direkam di Palu, Indonesia tahun 2020 silam. Ya ampun, luar biasa. Bener sampai merinding sih, gak nyangka banget. Seorang pemuda asal Garut mengadopsi anak kucing yang terlantar di tengah jalan. Ya ampun, anak kucingnya imut banget. Dan setelah sebulan dia menyadari kalau bulunya memiliki motif yang tidak asing. Ternyata itu adalah lafaz Allah. Ya ampun, gila kebesaran Allah. Kucing ini seolah-olah menjadi perantara Allah untuk mengucapkan terima kasih karena telah menolong kucing, yakni hewan kesayangan Nabi Muhammad. Gila, gak nyangka banget. Ini adalah bukti bahwa Tuhan benar-benar ada. Di sini ada yang agamanya Islam nggak? Tahun 2024 silam ada kejadian yang serupa. Saat Idul Adha, seorang penjual gorengan keliling membongkar tabungannya agar dapat membeli seekor sapi untuk dikurbankan. Biasanya dalam Muslim yang berkurban juga bakal dapat jatah daging tersendiri kan? Nah, dia tuh olah dagingnya. Tahu nggak? Di potongan daging kurban tersebut tertulis lafaz Allah melalui urat-uratnya. Ya ampun, mungkin ini adalah perkenanan Allah karena penjual gorengan tersebut berani berkurban sekalipun dalam keterbatasan ekonomi. Orang-orang pada rame kenapa tuh? Nunjuk ke awan? Emang di situ ada apaan? Coba kita lihat. Oh my god, itu apaan? Itu masjid yang ada di surga. Itu surganya Allah, teman-teman. Gila, merinding banget. Ternyata surga Allah itu benar-benar ada dong. Ya ampun. Ayo buruan yang mau masuk surga like video ini. Dan sebelum masuk surga biasanya ada ujiannya dulu nih. Siapa Tuhanmu dan siapa nabimu? Tulis di kolom komentar ya. Pada tahun 2001 saat peralihan era Orde Baru ke Reformasi, orang-orang Kristen di Indonesia berada pada krisis yang cukup mengancam. Banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan keberadaan umat mereka. Namun di sebuah rumah di Jakarta Pusat ada sebuah pengakuan bahwa Yesus Kristus, Tuhan umat Kristen, menampakkan diri melalui tembok kamar rumah tersebut. Kejadian ini sangat viral saat itu dan El pernah ingat sering banget ditayangkan di gereja-gereja saat masih kecil dulu. Banyak orang berkumpul melihat penampakan Yesus dan berharap dapat diberkati melalui kejadian ini. Bisa jadi Yesus menampakkan diri untuk menguatkan iman umat-umatnya yang sedang kesulitan di era tersebut. Itu langit. Tunggu dulu, kalau kamu perhatikan di atas langit ada sosok apaan tuh melayang-layang? Itu apaan? Itu Yesus, itu Tuhan Yesus. Gila, ada penampakan Tuhan Yesus Kristus dong di atas langit. Ya ampun, gila, merinding banget sih. Terus dia menyongsong masuk lagi ke dalam langit. Jangan-jangan dia mau pergi ke surga. Coba deh kamu perhatikan sekali lagi. Awalnya kan gak gitu kelihatan. Terus tiba-tiba, tuh, lihat gak? Gila, itu Yesus Kristus dong, Tuhan Yesus yang asli. Ya ampun, merinding banget dong kalau beneran menampakkan diri. Jangan-jangan ini udah mau kiamat lagi. Katanya penampakan ini ada di Afrika. Tuh lihat, di balik awan-awan itu kayak ada figur yang mirip banget dengan penggambaran Yesus Kristus. Iya gak sih? Itu figurnya Yesus Kristus gak sih teman-teman? Tuh, coba deh kita samain dengan gambar-gambar yang ada di seni-seni kuno. Mirip banget dengan figur Kristus. Ya ampun, beneran sih Alprana terharu banget. Aku nggak nyangka Yesus Kristus menampakkan diri di dunia. Ini fiksi, ini adalah bukti kalau Tuhan benar-benar ada. Ada penampakan lagi? Itu di awan-awan. Apaan? Tunggu dulu. Dia kayak menyongsong gitu. Tangannya terbuka, itu Yesus. Itu penampakan Yesus. Gila, merinding banget dong teman-teman. Astaga, asli sih.
Ini penampakan Tuhan Yesus dong. Benar-benar menampakkan diri ke manusia untuk menunjukkan kebesarannya. Ya ampun, di sini ada yang agamanya Kristen nggak teman-teman? Berikutnya penampakan Yesus yang sangat viral beberapa tahun lalu, tepatnya di Sulawesi. Sebuah gereja Protestan mengaku pernah didatangi oleh Yesus Kristus di luar bangunan gerejanya. Ini setelah ibadahnya selesai, kondisi di dalam gereja. Oke, kamera disorot ke arah keluar. Itu apaan? Ada sosok putih-putih di luar. Itu seperti jubah Yesus gak sih? Itu Yesus Kristus. Ya ampun, jadi itu Tuhan Yesus Kristus menampakkan diri gitu di gereja yang ada di Indonesia. Wah, gak nyangka sih. Salam toleransi ya teman-teman. Karena Tuhan dalam banyak kepercayaan itu digambarkan sangat berbeda-beda. Namun intinya tetap satu, setiap agama selalu mengajarkan kebaikan. Di Italia ada sebuah gereja yang dipercaya pernah dinampaki oleh sosok Bunda Maria. Klarifikasi, Bunda Maria bukan Tuhan, namun sosok yang mendapatkan penghormatan tertinggi dalam agama Katolik. Di sebuah upacara pemakaman di gereja, kamu lihat ada sosok bayangan yang muncul tepat di atas altar di depan gereja. Gila, itu apaan? Kamu kelihatan kan? Banyak yang menduga itu adalah sosok Bunda Maria yang menampakkan diri kepada umatnya karena dia telah meninggal dalam keadaan tetap Katolik. Ya ampun, hebat banget. Cuman kalau El pernah perhatikan dengan detil, itu sosoknya kayak punya sayap gitu nggak sih? Apakah itu malaikatnya Bunda Maria? Jadi ingat El pernah bikin penampakan malaikat, tap tombol di atas buat nonton videonya. Di Indonesia juga pernah, tepatnya di Papua. Seluruh jemaat di sebuah gereja Katolik bersorak-sorai karena mereka merasakan hadirat Bunda Maria saat misa sedang berlangsung. Dan beneran Bunda Maria benar-benar menampakkan diri. Oh, itu semuanya pada teriak-teriak seneng gitu. Kita fokus ke arah panah. Aku melihat ada samar-samar cahaya sih emang. Oh oke, tadi kayak ada wajah gitu. Jelas, itu Bunda Maria. Gila, Bunda Maria menampakkan diri di gereja. Ya ampun, gila. Ya benar asli langsung merinding sih, sekaligus terharu. Ya ampun, ini sih kebesaran Tuhan sih, asli sih. Dan kejadian Bunda Maria yang menampakkan diri itu nggak sekali dua kali, bener-bener sangat sering terlihat di dunia nyata. Tidak hanya di Papua, di Maluku juga, tepatnya di Kapel Adorasi Sasviu. Misa berlangsung dengan sangat damai dan khusyuk. Lalu tiba-tiba tepat di dinding altar dekat salib, kamu perhatikan baik-baik ya, ada samar-samar cahaya yang muncul di tembok. Dan jika kita terus perhatikan, cahaya tersebut membentuk bayangan Bunda Maria. Itu Bunda Maria beneran. Kamu lihat deh siluetnya, mirip banget kan dengan penggambaran Bunda Maria selama ini. Ada juga penampakan Bunda Maria yang muncul di dataran hijau Timor Leste, sebuah negara pecahan Indonesia yang mayoritasnya memeluk agama Katolik. Fokus ke panah merah. Itu putih-putih terbang. Itu apaan? Itu dipercaya sebagai sosok Bunda Maria, teman-teman. Ya ampun, gila. Beneran menampakkan diri dong. Dia kayak menuruni bukit gitu loh, tapi sambil melayang. Oke, Bunda Marianya kayak berdiam diri gitu sambil memeluk sesuatu. Jangan-jangan dia lagi memeluk bayi Yesus lagi. Coba tulis di kolom komentar, menurut kamu ini sosok Bunda Maria asli atau cuma editan aja? Siapa di sini yang agamanya Buddha? Ada banyak sekali penampakan Buddha yang terlihat di dunia nyata, tepatnya di Tibet tahun 2015 silam. Di sebuah puncak gunung, orang-orang berteriak histeris setelah melihat sosok Buddha yang muncul dari balik kabut. Ya ampun, itu beneran Buddha. Dia terlihat begitu damai dan indah. Ada semacam pelangi mengitari tubuhnya. Namun hal ini ditempis oleh umat Buddha dari negara lain termasuk Indonesia. Menurut kepercayaan mereka, Buddha telah nibbana, artinya sudah tidak memiliki bentuk fisik lagi. Jadi tidak mungkin menampakkan bayangan atau bentuk fisik. Buddha sudah ada di dalam hati umat-umatnya. Di Vietnam juga nggak kalah heboh. Penampakan telapak tangan raksasa terlihat di langit. Itu mirip tapak Buddha. Sebuah penampakan tangan Buddha yang luar biasa. Ya ampun, keren banget.